Kemudian wala yushbihu syai'un minal kainat, itu disebut dengan mukhalafatul lil hawadisi. Ya, al ahadu fi uluhiyatihi wa sifatihi wa af'alihi, ya, Maha Esa dalam ketuhanannya, dalam sifat-sifatnya, af'alnya, itu disebut dengan qiyamuhu bi nafsihi. Ya, kemudian al hayyul qayyumus samiul basir wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, Allah dengan sifat-sifat yang wajib itu, yang utama itu, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ya, kalau menghendaki sesuatu, maka Allah pasti akan mengatakan, cukup dengan mengatakan eh, kun fayakun, adalah maka ada. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang kemudian disebut dengan sifat-sifat wajib Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menyebut sifat wajibnya itu 13, ada yang menyebut 20, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memang menyebut nama-nama dan sifat-sifatnya di dalam Al-Qur'an, ya, dan dengan itulah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya pembahasan lebih rinci tentang bagaimana Allah itu disebut dengan al-awwal wal akhir, ya, Qidam dan Baqa, itu membutuhkan waktu yang cukup panjang. Hanya menjelaskan Allah itu apakah baru, apakah Qadim, itu membutuhkan waktu yang panjang sekali. Saya hanya ingin menyampaikan poin penting bahwa sifat-sifat wajib Allah itu harus kita ketahui, harus kemudian kita kenali, dan juga harus kita sampaikan sesuai dengan bagaimana Allah menyampaikan sifat-sifat tersebut kepada kita melalui Al-Quran dan juga melalui sunnah Rasulullah SAW. Kemudian di sini ada semacam catatan, tanbihun, ma kallafanallahu bil bahthi fil i'tiqad bima la tasilu ilaihi uquluna lianna aqlal insan la yastati'u an yasila ila ma'rifati dzatillahi wa kaifiyati ittisafihi bi sifatin fala tabahats anhu wa laysa fi wujudihi ta'ala syakkun aw fillahi syakkun fatiris samawati wal ard. Jadi yang perlu dicatat adalah ketika membahas sifat-sifat Allah, apalagi tentang zat Allah, apalagi tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu dalam keadaannya saat ini, dulu, dan yang akan datang. Itu semua adalah pembahasan yang sifatnya spekulatif kalau menggunakan pendekatan nalar manusia. Nalar manusia itu spekulatif sekali. Makanya kalau dalam pembahasan filsafat, bagaimana penciptaan alam gitu ya, kemudian muncullah teori tentang akal 10, ya. Tapi nanti ada yang berbeda lagi, ya, karena semua hal yang dirumuskan oleh akal itu semuanya spekulatif. Karena itu poin yang ditekankan dalam paragraf ini adalah bahwa ada hal-hal tertentu di dalam meyakini tentang keberadaan Allah, tentang sifat-sifat Allah, tentang bagaimana Allah berbuat dan seterusnya, itu yang tidak dapat dijangkau oleh akal manusia. Karena tidak dapat dijangkau oleh akal manusia, maka kita harus menggunakan jangkauan pendekatan yang berbeda, alat yang berbeda. Alat itu adalah hati. Ya. Alam semesta itu diciptakan oleh Allah memang supaya bisa dijangkau oleh panca indera manusia dan oleh akal manusia. Sementara yang disembunyikan oleh Allah kepada kita berupa alam gaib, kehidupan makhluk-makhluk Allah yang lain di alam yang tidak terlihat oleh manusia, itu tidak dapat dijangkau oleh akal manusia. Apalagi tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala, keadaan Allah Subhanahu wa taala dalam pengertian zatnya, maka tidak mungkin didekati dengan pendekatan akal. Sebenarnya pengalaman hidup sehari-hari itu bisa mengajarkan kepada kita bahwa apa yang kita miliki, baik akal kita maupun panca indera kita, itu sangat terbatas dalam menjangkau sesuatu. Saya dengan menggunakan panca indera, atau mungkin pemirsa menggunakan panca indera, ketika mendengar satu suara misalnya berbunyi, itu sesungguhnya
yang bisa kita dengar itu adalah suara dari sumber yang memang secara frekuensi bisa ditangkap oleh telinga manusia. Lebih rendah dari itu mungkin terdengarnya pelan. Lebih rendah lagi mungkin tidak terdengar sama sekali. Aktivitas misalnya makhluk-makhluk Allah yang melata di muka bumi ini, yang kecil berupa serangga dan sebagainya, itu di luar jangkauan panca indera kita. Telinga kita tidak tahu, meskipun mata kita bisa melihat. Ya. Oke, untuk objek tertentu masih bisa kita lihat. Hewan-hewan yang kecil, ya bisa kita lihat. Tapi yang kemudian disebut dengan mikroorganisme, termasuk sekarang yang sedang heboh itu tentang virus ini, nggak bisa dilihat oleh mata kepala manusia. Ya. Atau yang lebih besar sekalipun, yang lebih besar. Ya, ada objek yang bisa didengar, kemudian ketika itu didengar, dibesarkan lagi suaranya, volumenya, yaitu kemudian menjadi memekakkan telinga. Kemudian telinga tidak sanggup lagi mendengar karena begitu besarnya suara. Mata juga demikian. Ada objek yang bisa kita jangkau, ada yang tidak kita jangkau. Yang ada di sekeliling kita saja itu begitu. Apalagi menangkap objek-objek yang disebut oleh Allah dengan makhluk-makhluk yang ada di alamul ghaib. Kita memang orang yang hidup di alam syahadah. Oleh karena itu yang di alam ghaib jangan terlalu banyak dibicarakan kecuali memang nanti ada informasi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau oleh Rasulullah SAW. Pemirsa yang budiman, yang berbahagia, saya kira ini penting ketika kita menghadapi orang-orang yang seakan-akan menjadikan akal dan panca indera itu sebagai satu-satunya ukuran dalam mencerna, di dalam menangkap realitas. Atau dalam istilah filsafat itu disebut dengan antroposentrisme. Kita itu hidup dalam sudut pandang, paradigma, ya, cara berpikir, mindset yang antroposentris. Seakan-akan manusia itu bisa semua. Antropo itu manusia, sentris itu pusat. Jadi pusat segala sesuatu itu manusia. Seakan-akan manusia itu bisa semua. Sehingga apa yang tidak bisa diketahui oleh manusia itu dianggap tidak ada. Gitu ya. Padahal tidak bisa diketahui oleh manusia itu bukan tidak ada, tapi memang tidak dapat terjangkau oleh pengetahuan manusia yang terbatas, apalagi oleh panca indera manusia yang terbatas. Apa yang ada di sekitar kita di alam semesta saja ini sudah kita kebingungan menghadapinya, menghadapi virus pandemi ini, nggak dapat dilihat tapi efeknya luar biasa. Apalagi alam yang lebih luas yang tidak dapat dijangkau. Ya. Allah Subhanahu wa taala karena itu menyampaikan di dalam surah Al-Isra, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Orang itu kadang sok pingin tahu, ya. Bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang roh. Roh itu yang bagaimana? Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan respon supaya Nabi Muhammad SAW menjawab. Katakanlah wahai Muhammad bahwa roh itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Manusia termasuk Nabi Muhammad SAW tidak diberikan informasi yang banyak tentang itu. Hanya sedikit pengetahuan yang diberikan oleh Allah tentang itu. Supaya apa? Supaya kita hidup sesuai dengan alam kita, alam realitas, alam syahadah. Nah, meskipun demikian, akal kita bisa memastikan yang tidak bisa dijangkau oleh mata, tidak bisa dijangkau oleh panca indera manusia, belum bisa disimpulkan tidak ada. Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dijangkau oleh panca indera manusia, bahkan oleh akal manusia, tapi justru bisa dipastikan keberadaannya. Nah, karena itu dalam membahas hal-hal yang sifatnya di luar jangkauan nalar, termasuk lebih-lebih panca indera manusia, kita butuh informasi sebanyak-banyaknya dari sumber-sumber yang otentik, baik itu Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Oleh karena itu, waqad saddal Qur'anu 'alal uquli babal khawdi fi ma la tablughul madariku biqaulihi ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa
wa nassa ala anna quwwatal aqli mahdudatun wa annahu muhitum bin nasi fi qawlihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma wa kafa bil mu'minina syughla an yatadabbaru fi makhluqatihi liyastadillu ala wujudihi wa qudratihi wa hikmatihi. Oleh karena itu, Al-Quran itu mengajak kita untuk tidak terlalu banyak membahas hal-hal yang gaib. Bahkan kalau di sini menggunakan kata-kata saddal Qur'anu 'alal qulub babal khawdi fi ma la tablughul madariku biqaulihi ta'ala laisa kamitslihi syai'un. Jadi Al-Qur'an bahkan ada isyarat ya seperti saja menutup kesempatan bagi kita untuk berspekulasi tentang hal-hal yang gaib menggunakan panca indera kita. Tidak perlu berspekulasi. Kalau berspekulasi hasilnya ya seperti agama-agama lain. Mereka berspekulasi tentang Allah. Diwujudkanlah Tuhan itu dalam bentuk wujud fisik manusia. Ada yang kepalanya ada 4 menghadap ke 4 mata angin. Ada yang tangannya berapa. Ada yang macam-macam. Itu adalah hasil imajinasi. Ya, karena keinginan manusia menggambarkan fisik Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam ajaran yang sesungguhnya diturunkan kepada semua nabi dan rasul ya melarang kita untuk ya menyerupakan Allah dengan apapun. Meskipun sebenarnya memang keyakinan dengan diiringi pengetahuan langsung, panca indera langsung manusia itu kuat biasanya. Gampangannya begini, orang diajak sholat, dengan sholat kemudian berdoa, dengan berdoa kemudian dimudahkan urusannya, dengan dimudahkan urusannya itu kemudian akan mendapatkan rezeki yang lapang. Itu dengan misalnya ada pembagian sembako ya yang diumumkan, itu respon orang itu akan berbeda. Kalau sembako udah ketahuan, jadi banyak orang berbondong-bondong, tapi kalau sholat, nah kita tahu mungkin 1-2 saja yang berlomba-lomba untuk mendatangi tempat sholat itu. Itu sederhana. Kenapa? Karena panca indera manusia itu memang memberikan kepada manusia efek pengetahuan yang rendah, yang cepat, tapi kemudian setelah itu selesai. Sementara yang bisa diketahui oleh hati kita itu alam yang sangat jauh, alam yang akhirat, tidak hanya alam yang sebentar, tidak hanya kebutuhan pragmatis. Pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kemudian disebut di sini bahwa iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul harus didasarkan pada dalil-dalil yang qat'i. Ya, iman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak boleh didasarkan pada spekulasi-spekulasi panca indera kita, apalagi imajinasi kita. Hasil penggambaran tentang Allah menurut imajinasi dan menurut persepsi manusia itu menghasilkan patung-patung. Ya, menghasilkan gambar-gambar yang justru menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau kemudian satu kelompok, mohon maaf misalnya kelompok itu termasuk golongan orang yang diberi karakteristik oleh Allah misalnya bermata sipit misalnya. Maka ketika dia ingin mewujudkan, membuat bentuk fisik Tuhan, dibentuklah seperti yang mereka ketahui. Mungkin Tuhan itu agak sipit. Sementara di tempat lain, ketika ada kelompok masyarakat yang punya karakteristik ya fisik, warna kulit itu agak gelap misalnya, rambutnya keriting, matanya besar misalnya, nanti ketika membuat ya patung tentang Tuhan itu akan dibuat seperti itu. Begitu pula nanti kelompok-kelompok yang lain yang wajahnya ganteng-ganteng di kelompok itu, orang itu hidungnya mancung gitu ya, kulitnya bersih misalnya. Maka bentuk gambaran dari Tuhan ketika diwujudkan dalam bentuk gambar atau patung atau yang lain, itu juga akan mendekati bentuk-bentuk fisik mereka sendiri gitu. Bayangkan Tuhan kemudian menjadi banyak sekali warnanya, banyak sekali wujudnya.
Oleh karena itu tidak salah kalau kemudian orang-orang ateis menyatakan bahwa Tuhan itu ciptaan manusia. Ya, karena memang seperti itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala ya melarang dengan tegas, ya. Laisa kamitslihi syai'un. Enggak ada yang menyerupai Allah. Mau dibentuk apapun jadi salah. Ya, mau dibuat sipit salah, mau dibuat lebar salah karena itu sama sekali tidak menggambarkan Allah sama sekali. Nah, informasi-informasi, pembahasan-pembahasan tentang Allah Subhanahu wa taala itu haruslah didasarkan pada informasi yang otentik, pembahasan yang memang oleh Allah diinformasikan. Yang tidak diinformasikan tidak perlu dibahas. Itu saya kira pembahasan kita pada siang hari ini sebagai pengantar, ya, membahas tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya, dengan apa namanya segala ketinggian dan kemuliaannya, tentu tidak bisa dalam pembahasan yang singkat, ya. Ada terlalu banyak apa namanya waktu yang akan kita habiskan, ya, sementara ruang kita, waktu kita dalam kajian ini tidak terlalu banyak. Mudah-mudahan pemirsa bisa mengkaji itu lebih dalam, lebih banyak dalam kesempatan-kesempatan yang lain yang lebih apa namanya terbuka dan lebih intensif. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Nasrullah fathun qarib, abashshiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.